Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman dan seislam, selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Perkenalkan, nama saya Nisa Handiani bersama rekan saya Beben. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keutamaan ilmu bersama dengan Ustadz Suyatno Hartono. Baik Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Kesibukan selama seminggu ini apa aja tuh Ustadz? Thalabul ilmi. Baik Ustadz, pembahasan kali ini yaitu mengenai keutamaan ilmu. Oke, untuk pertanyaan pertama Ustadz, apa keutamaan dari mengejar ilmu menurut pandangan Islam? Terima kasih semuanya teman-teman. Persoalan ilmu dalam salah satu kitab Ta'lim wal Muta'alim karangan Syekh Imam Al-Zarnuzi di bab pertama ya, pasal awal fi mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu itu sendiri. Kalau kita di pondok pesantren itu karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, di bab pertama persoalan hakikat ilmu ada salah satu hadis, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi hadis ini mungkin sudah populer, semua sudah pada hafal ya, bukan hanya di kalangan pelajar tapi juga anak-anak mulai dari PAUD sampai SD pun mungkin sudah pada hafal semuanya. Bahwa faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun dalam redaksi hadis Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sampai muslimin aja. Tapi dalam kaidah bahasa Arab ketika disebutkan kalimat muzakkar maka muannas juga pasti akan ikut ya. Seperti contoh di sekolah gitu, kalau ada kepala sekolah menginstruksikan bahwa seluruh murid berkumpul, maka murid itu bukan hanya khusus untuk laki-laki, tapi perempuan juga ikut. Begitu juga di pondok pesantren ketika disebutkan seluruh santri berkumpul, yang sejatinya santri itu laki-laki, tapi kalau disebutkan seluruh santri, maka semua mau santri laki-laki maupun perempuan pasti akan berkumpul gitu ya. Walaupun dalam redaksinya Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, jadi saya muslimin aja juga sama saja. Nah, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Begitu juga dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah itu aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan di antara keunggulan atau kelebihan daripada manusia itu adalah wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi ilmunya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada ayah kita, yakni Nabi Adam alaihi salam. Ya, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah berfirman memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud, maka malaikat itu bersujud terkecuali iblis, illa iblis. Jadi keunggulan atau kemuliaan dari manusia itu salah satunya adalah karena ilmunya yang melebihi dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, seperti malaikat maupun iblis itu sendiri. Jadi kalau kemudian di ayat tadi Allah memerintahkan untuk bersujud kepada
Nabi Adam, diantaranya malaikat dan iblis, kemudian malaikat bersujud, tapi iblisnya menolak karena kesombongan dari iblis itu sendiri ya, menganggap bahwa mereka lebih baik dari segi penciptaannya, diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah ya. Itu salah satu kesombongan. Padahal sujud yang diperintahkan oleh Allah itu bukan sujud untuk menyembah ya, sujud i'tiraf, jadi sujud tawaduk untuk memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi karena kesombongan iblis kemudian menolak untuk bersujud. Jadi hukumnya adalah wajib, dan itu salah satu keunggulan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, kepada Nabi Adam adalah ilmu tadi. Seperti disebutkan berarti kan menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi maksudnya kan ada dua tipe manusia nih. Tidak menuntut ilmu karena tidak mau, adapun tidak menuntut ilmu karena tidak mampu. Nah, kira-kira bisa menjelaskan nggak? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya, bahkan wajib sekali. Tetapi dalam hadis ini menerangkan bukan semua ilmu. Jadi bukan kewajiban kemudian kita menuntut semua ilmu. Kita nggak akan mampu. Dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim di Ihya Ulumuddin pun seperti itu. Jadi ilmu itu kemudian nanti dibagi. Jadi bukan kemudian manusia ini wajib menuntut semua ilmu. Kalau semua ilmu kita nggak akan mampu. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi ilmu itu ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah ya. Kalau yang fardu kifayah itu ketika ada yang sudah mempelajari ilmu itu, sudah mengerti, maka kewajiban kita gugur. Ya, tidak berdosa lagi. Tapi yang fardu ain dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim itu persoalan ilmu hal. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang wajib-wajib, seperti dalam persoalan sholat misalkan ya. Sholat kan wajib bagi kita dan kita harus mengerti itu. Jadi kalau misalkan ilmu tentang tafsir hadis, Quran, itu tidak menjadi kewajiban kita bagi orang-orang awam, terlepas daripada itu. Jadi bukan kemudian wajibnya itu bukan kemudian semua ilmu. Wajib menuntut ilmu, tapi ilmu yang sifatnya fardu ain tadi. Ilmu yang ketika kita pelajari dapat menguatkan agama, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita tinggalnya di mana, misalkan saya di daerah Sulawesi, maka saya harus kuasai, pelajari gimana karakter di sana, orang-orang di sana, keagamaan di sana seperti apa. Kemudian nanti ketika saya menyampaikan berdiskusi dengan orang-orang di sana, maka harus kita menyesuaikan bijaksana. Ya, ilmu-ilmu itu yang harus kita pelajari, yang wajib. Jadi bukan kemudian semua ilmu. Kalau semua ilmu di dunia ini sangat banyak. Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang itu ilmu semua kan. Berarti harus kita kuasai seluruh bahasa dari 195 negara coba. Oh iya. Kuat nggak? Berarti intinya lebih ke fokus mempelajari ilmu yang di tempat kita, kayak misalkan contoh saya asli Kalimantan merantau ke Bandung misalkan, berarti mempelajari bahasa daerah itu salah satu itu diharuskan atau tetap dengan bahasa Indonesia saja? Jadi itu sifatnya lebih ke fardu kifayah. Ilmu yang diwajibkan adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, atau man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, itu adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama, yang menguatkan agama, termasuk ilmu dalam bidang fikih, akidah, ya, tentang akhlak. Itu yang harus kita pelajari. Ketiga hal itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama persoalan akidah, tauhid ya. Yang kedua fikih, yang ketiga masalah akhlak, tasawuf. Walaupun akhlak dan tasawuf kemarin saya jelaskan berbeda ya. Tapi itu yang perlu yang wajib kita pelajari. Di luar daripada itu hukumnya fardu kifayah gitu. Jadi kalau sudah ada yang mempelajari, maka gugurlah kewajiban kita dan kita tidak berdosa. Yang lebih ditekankan itu mempelajari ilmu agama berarti ya. Nah, untuk misalkan anggaplah ada permasalahan, bagaimana untuk orang yang memang ada kesulitan untuk mempelajari ilmu agama, contoh misalkan susahnya mendapatkan guru, atau misalkan susahnya mendapatkan
pendidikan yang layak dikarenakan misalkan faktor ekonomi. Anggaplah misalkan untuk masuk pesantren kan tidak banyak tuh pesantren yang gratis misalkan. Itu gimana Pak Ustaz? Jadi menuntut ilmu itu sebenarnya tidak ada hambatan. Pertama, Allah itu sudah tebarkan hidayah di muka bumi ini. Jadi bukan kita nunggu hidayah, nunggu Allah ngasih hidayah, tapi kita jemput hidayah itu di mana-mana ada. Termasuk persoalan menuntut ilmu itu tidak menjadi hambatan persoalan finansial. Karena sekarang ini sudah mudah kita belajar dimanapun. Ya, di pesantren-pesantren banyak yang kemudian tidak diminta sepeser pun. Ya, kalau pengen mengaji, pengen belajar di pesantren, termasuk kisah-kisahnya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, mereka kan awalnya orang-orang yang memang miskin, tidak punya apa-apa, kemudian bahkan anak yatim, yang kemudian karena niatnya yang tinggi dari orang tuanya ingin anaknya ini paham ilmu agama, belajar, Allah pasti berikan jalan dimanapun. Jadi finansial itu tidak menjadi hambatan ya, dimanapun. Baik Ustadz, dalam mempelajari ilmu agama ini, apa keutamaan ataupun fungsi bila kita mempelajari ilmu agama? Fungsi dari ilmu agama yang pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan ya. Di dalam ayat, baik itu hadis maupun Al-Quran, yang pertama Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ya, jadi yang pertama Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Nah, kemudian yang kedua, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Dalam hadis tadi sudah saya jelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu bihi tariqan illal jannah. Jadi Allah mudahkan jalannya menuju surga. Yang ketiga, pun dalam hadis, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fis sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia fahuwa fis sabilillah, berada di jalan Allah sampai dia kembali nanti, sampai kembali, hatta yarji itu kembali ya. Kemudian yang keempat, kita akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitannya antara ilmu dengan iman? Kaitannya antara ilmu dengan iman, ya. Saya mengutip penafsiran dari Buya Said, ya, mengutip dari ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Had, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhbitalahu qulubuhum. Jadi untuk mencari kebenaran apapun dasarnya adalah ilmu ya. Tanpa ilmu kebenaran tidak akan didapatkan. Sehingga dalam ayat ini dijelaskan bahwa kebenaran hanya didapatkan lewat ilmu. Kemudian dengan ilmu itu kita bisa menjadi beriman ya. Dan melalui ilmu dan iman itu pun belum cukup, karena banyak orang yang kemudian diberikan ilmu, dia beriman, tetapi ternyata dengan ilmunya itu disalahgunakan, ya. Dia beriman, tentu bahkan tipu daya setan itu luar biasa. Orang berilmu beriman itu digoda terus menerus, bahkan banyak ulama-ulama dikisahkan dengan keilmuan yang dimiliki itu, kemudian orangnya pun beriman, bukan hanya alim ya, alamah mereka. Itu digoda karena menganggap bahwa ilmunya itu sudah luar biasa. Semua kitab sudah dibacanya, baik itu kutubus sitah, 6 kitab hadis, kemudian hafal Quran, bahkan kitab-kitab yang lainnya. Nah, di situ kemudian setan itu masuk untuk menggoda bahwa tidak ada manusia yang lebih baik daripadanya. Gitu ya. Tetapi dalam ayat ini ditegaskan bahwa ilmu dan iman itu belum cukup. Ada tingkat spiritual terakhir, yakni bagaimana kita bisa bersikap patuh, tunduk, patuh, ataupun tawadu. Jadi memang persoalan akhlak ya. Ilmu, iman, kalau kemudian akhlaknya tidak mencerminkan dari ilmu dan keimanan itu, maka tentu itu suatu kesalahan ya. Jadi tingkat spiritual terakhir
kata Buya Said adalah bagaimana kita mampu berserah diri, tunduk patuh, ataupun bersikap tawadu dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Jadi kaitannya di situ. Kan ada pepatah adab sebelum berilmu. Itu maksudnya gimana? Bukan pepatah ya. Bukan pepatah, apa ya? Sekarang itu banyak salah artikan. Jadi banyak yang kemudian menafsirkan bahwa adab lebih dulu dibandingkan ilmu. Ya, ada juga yang ilmu lebih dulu dibandingkan akhlak. Karena ada banyak orang berilmu kemudian dia tidak berakhlak ya gitu. Beradab, ya. Atau adabnya kurang baik gitu ya. Dia berilmu, tapi ada juga orang yang baik tapi dia tidak berilmu. Maka mana yang lebih baik di antara keduanya? Jadi ilmu yang pertama tetap ya. Kita bisa berakhlak baik, mengerti itu akhlak baik juga dasarnya adalah dari ilmu. Karena ilmu yang membimbing, ilmu itu sebagai pakaian, ya ilmu itu yang menjaga diri kita seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mengikuti pendapat para ulama, termasuk salah satunya Kiai Bahaudin Nursalim, itu menjelaskan bahwa ilmu yang lebih utama dibandingkan akhlak tadi, ya. Walaupun banyak para ulama-ulama dulu belajar itu di pondok pesantren dimanapun mereka mempelajari ilmu akhlak dulu sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi di sisi lain mereka juga belajar tentang ilmu, ya. Tetapi ilmulah yang paling utama. Setelah itu baru akhlak. Jadi berarti Pak, kalau misalnya anggaplah contoh ada seorang ulama yang ilmunya memang sudah tinggi, tapi bisa dibilang atau dinilai misalkan adabnya atau akhlaknya kurang, misalnya seperti memperlakukan orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Itu gimana Pak? Ya, tetap yang pertama adalah masih kemuliaan dari ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu di atas ya. Walaupun kebenaran itu di atasnya ada kebijaksanaan. Tetapi ilmu ini dalam hadis At-Tirmizi itu menjelaskan satu orang ahli ilmu masih lebih baik dibandingkan 1000 ahli ibadah. Jadi keutamanya di situ ya, bahkan karena orang alim, orang yang berilmu itu dia otomatis tidak akan mudah dibodohin ya. Tapi ketika ahli ibadah dia rajin, tapi ketika mendapatkan doktrin dari orang lain mudah terpengaruh karena tanpa dasar ilmu. Bahkan banyak kisah-kisah ada seorang alim yang sedang tidur dan di sampingnya ada seorang yang sedang lagi melaksanakan ibadah, dia ahli ibadah. Ternyata setan itu lebih tergoda menggoda orang yang tidur tadi agar lebih nyenyak tidurnya, bahkan sampai dikipas-kipas ya. Kemudian ditanyakan kepada setan tersebut, kenapa engkau menggoda orang yang lagi tidur, bukan justru yang lagi sedang melaksanakan sholat? Karena yang lagi tidur ini adalah orang alim yang paham dengan ilmu agama. Ketika dia bangun nanti bisa jadi dia meluruskan orang yang lagi sholat tadi, karena sholatnya salah gitu ya. Makanya dia lebih menggoda kepada orang yang alim tadi. Perbandingan orang berilmu dan ahli ibadah, Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu memberikan penjelasan ulama dengan orang mukmin yang tentu bukan ulama, itu perbandingannya adalah 700 derajat. Di antara derajat satu ke derajat selanjutnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi begitu luar biasanya orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan beramal tanpa ilmu seperti kita berjalan tanpa panduan. Beliau seorang tabi'in. Jadi kita kalau melakukan suatu amalan tanpa dasar ilmu, ya seperti kita berjalan tidak tahu arah tadi. Ya, kita tidak tahu apa yang kemudian kita lakukan itu. Jadi keistimewaannya salah satunya di situ. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kebenaran ilmu agama di Islam itu sifatnya mutlak atau relatif? Kebenaran ilmu agama dalam Islam itu mutlak ya. Kita meyakini, kita harus fanatik terhadap agama kita, kebenaran daripada agama kita. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, bahwa semua agama itu benar berdasarkan keyakinannya masing-masing. Dan kita harus fanatik terhadap agama kita, meyakini bahwa kebenaran adalah agama Islam. Kebenaran hanya ada dalam agama Islam. Ya, berdasarkan tadi innad dina indallahil Islam, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tapi kemudian dengan kebenaran ini
tidak boleh menjadikan kita memiliki sifat ta'assub, fanatik buta. Yang kemudian karena agama kita yang paling benar, kemudian saudara-saudara kita yang non-muslim, ya termasuk mereka adalah saudara, kemudian kita musuhi, harus kita jauhi atau bahkan kita bunuh, ya. Itu dilarang dalam agama Islam. Karena Sayyidina Ali juga pernah mengirimkan salah satu surat kepada salah satu gubernurnya, namanya Malik Astar. Isi suratnya itu salah satunya adalah, ketika mereka bukan saudaramu dalam hal keimanan, mereka saudaramu dalam hal kemanusiaan. Begitu juga banyak bagaimana perilaku Rasulullah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim. Ya, akhlak Rasulullah tidak pernah membenci sedikit pun, bahkan berlaku sangat baik akhlaknya. Ya. Seperti tadi disebutkan Pak, untuk ilmu dalam Islam itu kan sifatnya mutlak. Nah, bagaimana untuk hal yang sifatnya misalnya perbedaan pandangan dalam Islam sendiri? Persoalan perbedaan pendapat dalam agama Islam, ya, ikhtilafu ummati rahmah, kata Rasul gitu. Jadi perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi itu sudah sunatullah, dan sampai hari kiamat akan tetap ada perbedaan pendapat. Tapi kemudian perbedaan pendapat ini bukan untuk ajang saling menyalahkan. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah menyalahkan, ya. Seperti persoalan sholat itu sendiri, tidak pernah Rasulullah memerintahkan para sahabat itu untuk melakukan praktek sholat seperti yang mungkin sekarang dilakukan, ya. Kita juga belajarnya dulu seperti itu. Jadi hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi dengan dasar melihat itulah kemudian para sahabat banyak perbedaan, ya. Antara satu orang melihat, bisa jadi sahabat lagi sedang berjalan melihat Rasulullah sholat seperti ini, disampaikan ke sahabat yang lainnya. Berbeda lagi dengan orang yang sementara ikut sholat dengan Rasulullah menyampaikan. Jadi dasarnya tadi adalah melihat. Dari situlah kemudian banyaknya perbedaan-perbedaan itu, yang kemudian Rasulullah pun tidak melarang itu perbedaan, karena itu adalah rahmat, ya. Termasuk dalam hal persoalan penulisan Al-Quran, ya, kitab suci yang hari ini kita baca Al-Quran itu tidak pernah diperintahkan Rasulullah. Kemudian para sahabat banyak yang berbeda pendapat di situ. Ya, Sayyidina Abu Bakar itu menolak keras untuk dibukukan, tapi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu merayu bagaimana caranya agar Sayyidina Abu Bakar ini menerima, ya, demi kemaslahatan. Itu tidak menjadi persoalan. Jadi dalam Islam sendiri perbedaan itu adalah rahmat. Jadi bukan kemudian mutlaknya di sini bukan hanya satu, hanya persoalan perbedaan pendapat. Bagaimana hukumnya jika seseorang mempelajari ilmu, tapi melainkan bukan ilmu agama? Ya, pertamanya tadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal itu, ya. Tentu ilmu-ilmu yang mampu menguatkan agama. Masuknya hukumnya adalah ke fardu kifayah tadi, ilmu tentang sosial, ya, ilmu matematika seperti di perkuliahan atau di sekolah seperti itu. Jadi kewajiban kita adalah ilmu yang menguatkan agama. Jadi itu yang diwajibkan. Jadi masuknya ke fardu kifayah, ya. Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, ada hadis yang berbunyi, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Apakah itu berlaku hanya untuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau untuk ilmu pengetahuan secara umum? Mengenai hadis, balighu ani walau ayah, sampaikan kebenaran walaupun hanya satu ayat, ya. Nah, ini terkadang banyak kesalahan di sini, ya. Walaupun boleh, kita ini semua adalah pendakwah, ya. Kita diciptakan ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Selagi itu kemudian ayat yang kita ketahui untuk kebaikan, maka sebarkan ilmu-ilmu kebaikan itu, kebaikan Islam. Tetapi kemudian juga kita tidak boleh sembarangan, ya, mengambil ayat Al-Quran dipotong-potong sesuka hati kita, kemudian kita jadikan status atau kita sebarluaskan, kita sampaikan kemana-mana. Karena banyak contohnya. Misalkan dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi, itu artinya kan Allah itu malu.
Jadi kalau kemudian dipotong hanya sampai di situ, satu potongan saja, kemudian kita sebarkan bahwa Allah itu malu. Bagi orang yang ngerti bahasa Arab, itu suatu kesalahan besar. Karena di situ ada lanjutannya. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan. Jadi Allah itu tidak malu, artinya memberikan perumpamaan dengan makhluk-makhluk kecil seperti semut, lebah, lalat, itu kan di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kemudian kalau ayat ini dipotong sampai segitu aja, innallaha la yastahi itu kemudian nanti mengaburkan makna selanjutnya, ya, berbahaya. Itulah kemudian pentingnya kita belajar mengaji, jangan sampai kemudian kita mengambil ayat Quran itu kemudian kita jadikan ajang dakwah sesuka hati kita. Makanya ada asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu apa? Ada penafsirannya gitu. Jadi tidak boleh kemudian kita sembarangan. Walaupun itu boleh kita ngambil kan pendapat-pendapat para ulama, ya, hadis-hadis sahih yang kemudian kita sampaikan demi kebaikan boleh. Cuma banyak kesalahan fatal terjadi di situ. Ya. Oh, berarti Pak, intinya untuk hadis yang sampaikanlah kebenaran walau hanya satu ayat itu hanya khusus untuk ilmu agama, berarti kan tidak untuk ilmu-ilmu lain. Iya, untuk ilmu agama. Okay, ya. Okay. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Okay, sumber ajaran kita kan Al-Quran dan hadis itu. Okay. Ada satu hadis lagi nih Ustadz. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apakah hadis itu sahih? Utlubul ilma walau bisin, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sepengetahuan saya, para ulama menelusuri hadis itu tidak tergolong kepada kategori hadis sahih, ya. Bahkan banyak ulama mengatakan itu hadis doif karena dari segi periwayatnya, perawinya itu cacat, ya. Tetapi juga ini bisa kita gunakan, ya, hadis doif itu yang boleh kita gunakan sebagai fadilatul amal. Untuk beramal boleh. Bahwa dulu jarak dari Arab ke Cina itu memang sangat jauh. Dan kita menuntut ilmu sejauh itu lebih baik, ya, lebih bagus dalam mendapatkan ilmu. Karena banyak ulama-ulama dahulu kalau belajar bukan hanya di daerahnya sendiri, bahkan keluar, ya, ke negeri orang lain. Jadi kita ambil makna dari Utlubul ilma walau bisin tadi adalah menuntut ilmu itu sampai kemanapun boleh, ya, selagi itu hanya untuk menuntut ilmu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau hadisnya itu sendiri, hadisnya doif, ya, bahkan bisa dalam kategori maudhu, palsu, ya, gitu. Karena dilihat dari perawinya yang meriwayatkan hadis itu terputus. Gitu. Berarti sebetulnya secara hadis itu doif, ya, untuk menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, jadi secara sanad hadis itu dari perawinya itu doif, ya, lemah. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang kita nggak perlu lagi ke negeri Cina, banyak orang Cina di Indonesia. Jadi nuntut aja di sini. Online juga bisa, ya. Tapi intinya hadis tersebut itu tidak masuk dalam kategori sahih, ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Cuman secara makna boleh kita implementasikan. Ya, jika itu memang tidak menyeleweng seperti itu. Iya, itu kan masuk dalam kewajiban menuntut ilmu juga. Jadi diambil dari jarak Arab ke Cina itu sangat jauh. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus kemudian di daerah kita. Bahkan ulama-ulama dahulu itu hampir semua, ya, Imam Syafi'i sendiri menganjurkan seperti itu. Ya, keluarlah dari negerimu untuk belajar menuntut ilmu di luar. Jadi bukan kemudian di dalam negerimu sendiri. Kalau ingin engkau berhasil, salah satunya di situ. Jadi ini kita ambil sisinya bahwa menuntut ilmu itu baiknya keluar dari daerahnya sendiri, belajar ke Arab atau kemanapun, kemudian kembali bawa ilmunya, ya. Tapi bukan bawa budayanya, karena tidak akan bisa. Apalagi di negara kita Indonesia ini, budaya sangat banyak, ya, beragam suku budaya. Kemudian kita belajar di negeri orang, budaya sana kita paksakan masuk ke daerah kita, ke wilayah kita, tidak akan diterima, sulit. Walaupun kita membawa kalimatul haq, ayat-ayat kebenaran, bahwa Al-Quran, hadis,
kita akan dimusuhi, bahkan dibenci nantinya. Karena tidak atas dasar kebijaksanaan. Makanya kebenaran pun yang kita sampaikan itu harus penuh dengan kebijaksanaan. Melihat kondisi situasi, bagaimana dakwahnya para ulama-ulama dahulu, para wali songo ketika masuk ke Indonesia ini, dilihat melalui jalur budaya itu bisa, maka mereka dakwah lewat jalur budaya. Berarti harus adaptif ya. Bukan kemudian memaksakan ini Al-Quran seperti ini. Jadi harus bijaksana. Walaupun yang kita sampaikan kebenaran, kalau tanpa dasar itu sulit untuk diterima. Baiklah, sebelum kami tutup, saya ada sedikit pantun buat teman-teman. Kecilenyi beli jamu, jangan lupa kecijerah. Marilah kita menuntut ilmu dan jangan lupa tetap bersama kami di Gen Hijrah. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Demikian pembahasan kali ini mengenai keutamaan ilmu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.